Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lika Rizky Nuriansyah, biasa dipanggil Cika. Dengan NIM 202301010820, Prodi Tadris Biologi. Nah, di sini saya akan mengkritisi kekurangan dari perencanaan modul terkait kurikulum merdeka dan sekaligus rekomendasi bagaimana seharusnya perencanaan itu diperbaiki. Baik, yang pertama, beban administrasi tetap berat di lapangan. Kritik saya, secara konsep, kurikulum merdeka ingin mengurangi administrasi guru, tetapi modul ajar, format asesmen, alur tujuan pembelajaran, hingga perangkat diferensiasi tetap membutuhkan dokumen yang panjang dan detail. Di banyak sekolah, guru mengalami overload pekerjaan administratif sehingga fokus ke pembelajaran justru berkurang. Seharusnya format perencanaan dibuat lebih ringkas, hanya menampilkan komponen yang benar-benar berdampak pada pembelajaran. Sediakan template nasional minimalis yang dapat dipakai semua guru tanpa harus membuat ulang. Dan penilaian kinerja guru lebih fokus pada kualitas interaksi pembelajaran, bukan banyaknya dokumen. Nah, yang kedua, ketidaksesuaian antara teori diferensiasi dan realitas kelas. Kritik saya, perencanaan kurikulum merdeka menuntut guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun realitas lapangan seperti jumlah siswa yang besar, sarana terbatas, dan jadwal ketat membuat rencana diferensiasi sering tidak realistis. Seharusnya diferensiasi tidak harus kompleks. Panduan resmi perlu menekankan pendekatan diferensiasi sederhana tetapi efektif. Misalnya variasi tugas level dasar, menengah, dan lanjut. Nah, berikan contoh juga konkret yang sesuai dengan kondisi sekolah dengan fasilitas yang minimum. Pelatihan guru juga harus fokus pada praktik diferensiasi yang mungkin dilakukan, bukan idealisme yang sulit diterapkan. 3. CP dan TP kurang terhubung dengan konteks lokal. Kritik saya, banyak guru hanya menyalin CP dan TP dari panduan tanpa benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik atau konteks daerah. Seharusnya guru diberikan latihan khusus untuk memetakan CP dan TP ke konteks lokal seperti budaya, potensi desa atau kota, atau isu lingkungan sekitar. CPTP perlu dilengkapi contoh adaptasi konteks lokal secara nasional agar guru tidak bingung. Yang keempat, asesmen formatif masih belum terencana dengan baik. Kritik saya, dalam dokumen perencanaan, asesmen sering hanya dicantumkan bentuknya observasi, kuis, diskusi, tanpa menjelaskan indikator terukur, rubrik sederhana, atau tindak lanjut ketika siswa belum mencapai tujuan. Seharusnya setiap asesmen formatif dilengkapi dengan tujuan yang jelas, indikator sederhana, tindak lanjut pembelajaran, remedial pengayaan, dan disediakan juga contoh rubrik ringkas yang mudah diterapkan guru di kelas dengan waktu terbatas. Yang kelima, pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna masih umum. Kritik saya, perencanaan sering mencantumkan pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna yang sangat umum dan tidak mengarah ke kompetensi inti. Akibatnya, pertanyaan tidak mengunggah rasa ingin tahu siswa. Seharusnya pertanyaan pemantik harus kontekstual, menantang, dan relevan dengan kehidupan siswa. Pemahaman bermakna seharusnya
ditulis sebagai big idea yang benar-benar mencerminkan esensi dari kegiatan pembelajaran. Yang keenam, rencana kegiatan pembelajaran kadang terlalu ideal. Kritik saya, rencana kegiatan sering disusun sangat rapi, apersepsi, inti, penutup, tetapi tidak mempertimbangkan dinamika kelas nyata seperti siswa yang heterogen, waktu yang berubah, atau keterbatasan teknologi. Seharusnya, perencanaan harus bersifat adaptif, misalnya memberi beberapa jalur pilihan kegiatan tergantung kondisi kelas. Rencana pembelajaran seharusnya memuat bagian-bagian alternatif strategi jika siswa mengalami hambatan. Itulah tadi kritik dan seharusnya apa yang kita lakukan dalam mengkritik modul mengkritik perencanaan modul terkait tentang kurikulum merdeka dan bagaimana rekomendasi perencanaan itu berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.